Selamat pagi, Sukiyoto Namo Buddhaya kepada mahasiswa kepenyuluhan Buddha. Selamat datang dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Namun sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS yang berisi tentang agenda-agenda yang akan kita selesaikan selama 1 semester ke depan, dan mari kita simak bersama uraiannya. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Filsafat Ilmu bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami hakikat ilmu dalam hubungannya dengan berbagai pengetahuan lainnya, berbagai cara memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan ilmiah dengan menerapkan penalaran filosofis, kritis, dan logis, dengan tidak mengabaikan batas-batas ilmu, metode-metode ilmiah, batasan-batasan moral dan sosial sebagai upaya untuk memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan. Mata kuliah Filsafat Ilmu mencakup pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan tentang ontologi ilmu difokuskan pada unsur realitas empirik seperti fakta, data, dan informasi tanpa melepaskannya dari realitas rasional serta kedudukannya sebagai kegiatan ilmiah. Epistemologi ilmu difokuskan pada metode ilmiah dan operasionalisasi dalam metode penelitian. Adapun aksiologi ilmu membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan serta kegunaannya baik secara internal, eksternal, maupun sosial. Kompetensi mata kuliah yang meliputi capaian lulusan pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan subcapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah capaian lulusan pembelajaran atau CPL. Yang pertama adalah aspek sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Keterampilan umum yaitu mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Aspek pengetahuan yaitu mampu melahirkan pengetahuan yang bernilai filosofis sebagai hasil pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks kepenyuluhan Buddha, memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada 3 poin, yaitu mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan landasan pemahaman filsafat secara umum dan filsafat Buddha dalam konteks kepenyuluhan Buddha. Yang kedua, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dan karya yang bermanfaat dalam konteks kepenyuluhan Buddha. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan dan pandangan logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks kepenyuluhan Buddha. Berperan aktif dalam kegiatan dan latihan peningkatan kompetensi sebagai penyuluh agama Buddha melalui sarana dan media yang ada. Kedua, menyusun makalah dengan tema filsafat Buddha dalam konteks kepenyuluhan Buddha. Dan yang ketiga, mengkomparasikan ide-ide gagasan logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam karya ilmiah yang berkaitan dengan konteks kepenyuluhan Buddha. Selanjutnya adalah bagian kajian dalam mata kuliah ini meliputi sejarah dan konsep dasar pemikiran filsafat, filsafat Barat dan Timur, filsafat Buddhis, serta yang keempat adalah filsafat dan tugas kepenyuluhan. Selanjutnya terkait dengan referensi yang dipergunakan dalam mata kuliah ini, jadi kita tidak membatasi bahan belajar daripada teman-teman. Jadi teman-teman dapat menggunakan buku-buku referensi yang ada di perpustakaan, kemudian e-book, channel-channel YouTube yang membahas tentang filsafat dan kepenyuluhan, ataupun website. Dan di sini saya menggunakan beberapa referensi yang ada di perpustakaan kampus kita, di antaranya adalah Filsafat Ilmu karangan dari Ihsan Fuad, kemudian Filsafat Ilmu Pengetahuan
karya Jalaluddin dan sebagainya. Itu hanya sebagian saja yang saya cantumkan di sini. Alokasi waktu perkuliahan. Jadi kita ada 16 pertemuan. Dimulai dari pertemuan pertama, kita melaksanakan kontrak perkuliahan dan membahas tentang konsep dasar berpikir filsafat. Pada pertemuan kedua, kita akan bicara tentang ontologi. Pertemuan ketiga ada epistemologi dan pertemuan keempat ada aksiologi. Pertemuan kelima, kita akan bicara tentang struktur pengetahuan ilmiah. 6. Metode ilmiah, dan ketujuh, relasi ilmu dan pendidikan dalam masyarakat atau pendidikan informal. Dan pertemuan ke-8 kita ada UTS atau ujian tengah semester. Ya, nanti kita akan menyusun makalah di sana. Pada pertemuan ke-9 kita akan berdiskusi tentang kepenyuluhan dan pendidikan masyarakat. Pada pertemuan ke-10 diskusi tentang kepenyuluhan dan tradisi. Pada pertemuan ke-11 kita akan berdiskusi tentang kepenyuluhan dan hukum. Pada pertemuan 12 kita akan bicara tentang kepenyuluhan dan kebijakan publik. Pertemuan 13 kita akan berdiskusi tentang kepenyuluhan dan politik. Adapun yang ke-14 adalah kepenyuluhan dan sosial budaya. Yang ke-15 kita akan berdiskusi tentang kepenyuluhan dalam moderasi beragama, dan pertemuan yang ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS, yang nanti rencananya kita akan mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari selama 1 semester ini dalam pelaksanaan penyuluhan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah evaluasi proses dan produk belajar. 1. UTS memiliki bobot 25%, UAS memiliki bobot 25%, tatap muka atau kehadiran di kelas 15%, presentasi dan diskusi di dalam kelas 20%, dan yang kelima adalah partisipasi kelas atau keaktifan teman-teman mahasiswa di kelas ada 15%, jadi totalnya ada 100%. Deskripsi evaluasi proses dan produk belajar diuraikan sebagai berikut. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8, UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Tatap muka adalah kehadiran teman-teman mahasiswa di dalam kelas atau dalam perkuliahan yang nanti diaplikasikan dalam bentuk presensi. Presentasi dan diskusi dilakukan setiap individu mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi bersama. Kemudian yang kelima adalah partisipasi kelas, yaitu keaktifan teman-teman mahasiswa memberikan kontribusi pemikiran baik berupa pertanyaan maupun komentar pada saat diskusi di dalam kelas. Yang selanjutnya kita akan menyampaikan tentang deskripsi berkaitan dengan pelaksanaan UTS dan UAS. Mari kita simak bersama. Tugas ujian tengah semester atau UTS yaitu membuat makalah dengan tema filsafat dan kepenyuluhan Buddha. Struktur penulisan makalah menggunakan format. Untuk A itu adalah cover, kemudian B berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Untuk poin C adalah pembahasan, poin D penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang terakhir adalah E adalah daftar pustaka. Selanjutnya akan saya uraikan mengenai yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah menjelaskan mengenai permasalahan apa yang terjadi dan ditemukan oleh penulis, dan alasan mengapa penulis merasa masalah tersebut penting dan menarik untuk diteliti, serta bagaimana analisisnya di dalam makalah tersebut. Yang berikutnya adalah rumusan masalah, berisi tentang pokok masalah yang ditemukan dan dianalisis oleh penulis. Rumusan masalah ditulis secara singkat dan padat dan berisi tentang poin pertanyaan yang diteliti. Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah atau jawaban yang ingin didapatkan dari peneliti yang dikemas dalam bentuk kalimat tanya. Dan selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi dalam metode penelitian saya sarankan teman-teman mahasiswa menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pendekatan. Teman-teman bisa memilih salah satu pendekatan, yaitu ada 1 etnografi, yang kedua studi kasus,
Yang ketiga adalah studi dokumen atau teks. Yang keempat adalah observasi alami. Yang kelima adalah wawancara terpusat. Dan yang keenam adalah fenomenologi. Ketujuh grounded teori. Dan yang kedelapan adalah studi sejarah. Jadi teman-teman bisa memilih atau menggunakan salah satu pendekatan tersebut. Pada bagian pembahasan, teman-teman mahasiswa menguraikan jawaban atas rumusan masalah dan tujuan yang disajikan pada bagian pendahuluan yang berada di depan, atau hasil analisis atas permasalahan yang diteliti berdasarkan metode dan pendekatan penelitian yang dipergunakan. Selanjutnya, makalah silakan di-upload di aplikasi LMS pada saat jadwal pelaksanaan UTS. Adapun jadwal pelaksanaan UTS nanti akan kami infokan lebih lanjut. Dan selanjutnya, uraian mengenai tugas ujian akhir semester atau UAS, yaitu melaksanakan penyuluhan di masyarakat secara langsung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sasaran kegiatan penyuluhan diantaranya adalah SMB atau remaja Buddhis atau umat secara umum, lansia atau narapidana dan lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa bisa memilih salah satu di antaranya. Yang kedua adalah tempat pelaksanaan penyuluhan. Teman-teman mahasiswa silahkan menyesuaikan dengan sasaran yang ditentukan di sekolah minggu, di wihara, damaseka, panti jompo, lapas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan salah satu metode, misalnya dengan ceramah, diskusi, pelatihan peribadatan, atau kegiatan keagamaan lainnya, ataupun dengan bercerita atau mendongeng untuk anak-anak sekolah minggu dengan usia peserta didik PAUD dan SD. Yang keempat, durasi pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dengan waktu minimal 30 menit dan 20 menit untuk sasaran SMB, usia PAUD, dan SD. 5. Kegiatan penyuluhan dikemas dalam bentuk video real dan tanpa diedit menggunakan aplikasi CapCut dan sejenisnya. Yang keenam, video diupload pada halaman sosial media masing-masing mahasiswa, misalnya di Facebook ataupun di channel YouTube masing-masing. Kemudian, yang ketujuh, share link atau upload link pada aplikasi LMS pada saat jadwal pelaksanaan UAS. Adapun jadwal pelaksanaan UAS, hari dan tanggal akan diinfokan mendatang. Dan akhirnya, selamat mengerjakan UAS dan semangat selalu untuk teman-teman mahasiswa. Tetap semangat dan semoga bahagia selalu. Selamat pagi, Sukyatu, Namo Buddhaya. Demikian teman-teman mahasiswa, RPS atau rencana pembelajaran semester sudah kita sampaikan, dan saya ucapkan selamat mengikuti perkuliahan dengan tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih, Sukyatu, Namo Buddhaya.